adik dan mami papi, sebelum mengikuti ibadah online ini, yuk kita simak bersama-sama panduan berikut ini. Mohon bimbingan mami papi saat anak-anak mengikuti ibadah online ini. Adik-adik, Tuhan hadir dimanapun, termasuk di rumah kita sendiri loh. Adik-adik, jangan lupa persiapkan Alkitabnya ya. Dan adik-adik sudah siap dengan pakaian yang rapi dan sopan, seperti sedang beribadah di sekolah minggu. Tetap semangat dan antusias mengikuti setiap instruksi dari kakak-kakak ya. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik tetap fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lainnya. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Halo adik-adik, senang banget ya kita bisa ketemu lagi di tahun yang baru, di tahun 2021. Kakak sangat bersyukur kita bisa melewati tahun 2020 dengan sangat baik. Kakak yakin ini semua bukan karena kekuatan kita, tapi karena penyertaan Tuhan buat kita. Bersyukur kita punya Allah yang dahsyat dan luar biasa. Hari ini kita akan mendengar satu kehebatan Tuhan lagi. Ada yang penasaran? Petunjuknya ada di baju kakak. Kalau ada yang udah tahu, diam dulu aja ya. Kita mau puji Tuhan dulu. Kita mau nyatakan kehebatan Tuhan. Yuk kita sama-sama memuji Tuhan. Kita mau nyanyi lagu Betapa Hebat. Yuk tepuk tangan buat Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu Betapa Hebat dengan sepenuh hati, dengan sepenuh iman kita. Kita mau mengatakan Tuhan kita Allah yang hebat dan dahsyat. Adik-adik boleh bergerak sesuai kemauan adik-adik. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, bebas Tuhannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Katakan betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Sekali lagi dari awal ya. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, bebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Kata sekali lagi, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapin hati kita yang terbaik untuk siap ditaburi oleh firman Tuhan, biar kita bisa menjadi pendengar yang baik dan menjadi pelaku firman Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu Roh Kudus hadir di sini. Kita mau rasakan kehadiran Roh Kudus, kita mau sembah Dia, kita mau bersekutu lebih dalam lagi bersama Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci.
karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Sekali kita bilang tiada yang mustahil, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Bila Roh Allah, bila Roh Allah turut bekerja, bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Benar Tuhan, kami percaya Tuhan bagi Engkau tiada yang mustahil Tuhan. Bahkan yang mungkin menurut kami sulit, kalau ada banyak masalah di depan kami, tapi kami percaya Engkau lah jalan keluar kami. Kami percaya Engkau menjadi kekuatan kami. Tuhan, kami mau dengar firman Tuhan sebentar lagi. Tuhan tolong biar kami bisa mengerti firman Tuhan. Tolong juga agar kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Berkati para adik-adik yang sedang mendengarkan, biar mereka menjadi pendengar yang antusias, pendengar yang rindu dan haus akan firman Tuhan. Berkati Kak Jenny yang akan membawa firman Tuhan juga, biar Kak Jenny bisa membawakan firman yang sesuai dengan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan Maha Kuasa. Nah, adik-adik, suatu hari Maria dengan Ibu Yesus dan murid-muridnya diundang dalam suatu acara perkawinan di Kana. Pestanya begitu meriah. Mereka bersukacita, menari, makan dan minum. Tetapi apa yang terjadi ya adik-adik? Maria mendengar bahwa mereka kekurangan air anggur. Dalam suatu pesta, air anggur itu menjadi perlambang untuk pesta lebih meriah dan semua menikmatinya. Lalu Maria mulai berpikir untuk menolong perkawinan tersebut, pernikahan tersebut. Maria mulai menghampiri Tuhan Yesus dan mengatakannya, "Yesus, mereka kekurangan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayannya, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Ibu Yesus percaya bahwa Tuhan Yesus bisa menolong. Kemudian Tuhan Yesus pun menghampiri para pelayan. Tuhan Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Isilah tempayan-tempayan air itu dengan air yang penuh." Setelah mereka mengisinya, mereka mengerjakannya seperti yang perintah Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus mulai berkata lagi, "Ambillah air dari tempayan itu, bawalah kepada pemimpin pesta." Para pelayan dengan ragu merasakan bagaimana ya, tapi dia ingat perkataan Ibu Maria, "Kerjakanlah apa yang dikatakannya." Para pelayan dengan tidak ngomel, dia langsung mengambil air itu dan memberikannya kepada pemimpin pesta. Ketika pemimpin pesta mulai meminumnya, mencicipinya, dia langsung berkata, "Ini air anggur yang paling hebat, yang paling enak dari sekian air anggur yang sudah dinikmati tadi."
para pelayan langsung dia begitu bersukacita dan terheran-heran. Mujizat terjadi. Airnya berubah menjadi air anggur. Air biasa berubah menjadi air anggur. Pemimpin pesta berbisik kepada mempelai laki-laki. Biasanya orang menyajikan anggur yang terbaik itu hanya di depan saja. Yang terakhir tinggal anggur murahan. Tetapi di pesta ini, anggur yang terbaik terus ada sampai di akhir pesta. Mereka merasa puas. Oleh karena itu, mereka bersukacita di pesta itu. Nah, adik-adik, itulah mujizat Tuhan Yesus yang pertama. Air biasa berubah menjadi air anggur. Tidak ada mustahil ya bagi orang yang percaya. Seperti ayat hafalan kita hari ini di dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tuhan Yesus bisa mengadakan mujizat karena Tuhan Yesus Maha Kuasa. Mujizat adalah tanda ajaib yang dikerjakan oleh karena Tuhan saja. Bukan oleh karena ingin pamer Tuhan Yesus atau juga yang lainnya, tetapi semua itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus dimuliakan. Adik-adik, hati-hati ya dengan sulap. Kalau sulap kan biasa dari sama ya, seperti yang dari tidak ada menjadi ada. Nah, itu sering ya kita lihat sulap. Tetapi sulap itu adalah sekedar pertunjukan dari seni, baiklah itu seni musik, seni tari, dari keahlian orang-orang dengan mengubah rumus fisika, biologi, ataupun yang lainnya. Dan hati-hati ya, di dalam sulap itu ada sebagian orang mengundang si iblis, sehingga menjadi terkecoh. Orang-orang datang hanya ingin melihat tanda ajaib, tetapi dikerjakan oleh si iblis. Hati-hati ya, bukan itu yang dimaksud dengan mujizat. Atau juga ada orang-orang datang ke dukun karena dia pengen cepat ingin melihat perubahan. Itu pun bukan dari Tuhan Yesus. Dan adik-adik, kajian ini mau ngasih tahu juga, mujizat yang terbesar untuk kita semua adalah karya keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib. Dia mati lalu bangkit untuk menebus segala dosa kita, menyucikan kita dari segala kejahatan kita, dan juga Dia yang membawa nama kita tercantum dalam kerajaan surga. Kita mendapatkan kemenangan yang kekal. Bagi adik-adik yang belum terima Tuhan Yesus, bagi adik-adik yang belum percaya sungguh-sungguh Tuhan Yesus, kajian ini mengundang. Undanglah Tuhan Yesus dalam hatimu, berdoa dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan Yesus akan menyertai kalian. Mujizat Tuhan juga untuk kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena itu, alami mujizat Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kajian ini akan bacakan ya beberapa yang kajian ini dapatkan dari adik-adik semua, yaitu dari Jojo. Menurut saya, mujizat adalah suatu yang Tuhan beri buat kita, yang menurut kita itu mustahil, tetapi bagi Tuhan tidak. Kesaksiannya, bagaimana Jojo berterima kasih, dia asalnya juara 2, tetapi ketika dia berdoa dan minta pertolongan Tuhan, oleh karena anugerahnya, dia merasakan mujizat Tuhan, dia jadi ranking 1, dan dia dapat beasiswa untuk masuk ke SMP-nya. Wah, puji Tuhan ya, kita andalkan Tuhan Yesus. Lalu terima kasih juga buat Keral. Keral bilang, mujizat adalah hal yang mustahil, tapi bisa dilakukan. Wah. Dan dia berbagi berkatnya, tetap sehat selama masa pandemi. Dan nilai sekolah online-nya pun bagus. Wah, adik-adik tetap semangat ya. Walaupun kalian musim baru dengan banyak PJJ di rumah. Lalu Nadia berkata, mujizat itu bagi Nadia adalah pertolongan Tuhan yang luar biasa. Yuk, kajian ini undang adik-adik semua masuk dalam mujizat Tuhan juga. Allah kita Maha Kuasa.
sesuai dengan kehidupan kalian adik-adik dekat dengan Tuhan. Adik-adik, kita berdoa ya. Yuk, mari satukan dalam hati. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan pagi hari ini. Engkau Allah yang Maha Kuasa, dan kami percaya mujizat Tuhan itu akan menyertai kehidupan kami. Tuhan, biarlah adik-adik semua yang hadir dan mendengarkan di pagi hari ini boleh semakin mendekatkan terus kepada kebenaran firman Tuhan, yaitu percaya dengan sungguh-sungguh bagi Allah tidak ada yang mustahil, bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Berkatilah Tuhan dalam kehidupan adik-adik bersekolah, juga Tuhan yang menolong pelajaran, juga dalam mengisi waktu-waktu yang ada. Tuhan tambahkan talenta dan hikmat, juga kekuatan kesehatan. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik. Oke adik-adik ya, tadi kita sudah dengar firman Tuhan bahwa di mana Tuhan itu luar biasa adik-adik. Dia sanggup melakukan apapun, dia sanggup melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa. Oke adik-adik, sekarang kita juga akan membuat kegiatan ya. Yuk kita akan buat kegiatan yang ada hubungannya dengan kita akan membuat air menjadi anggur ya. Yuk kita buat adik-adiknya. Kita membuat bejana anggur adik-adik ya, seperti ini. Kita akan butuhkan 2 buah kertas karton, dan kita butuh pensil, kita butuh gunting, dan kita siapkan jangka dan beberapa pensil warna adik-adik ya. Dan kita juga butuh beberapa kancing adik-adik ya untuk memutar. Oke adik-adik, kita mulai ya. Kita akan ambil kertas karton dan kita akan buat lingkaran adik-adik ya. Terserah lingkarannya mau sebesar apa, tapi Kanita akan sebesar ini nih. Oke adik-adik, kalau sudah bulat seperti ini, kita akan buat 2 buah ya adik-adik. Kita akan gunting ini gunting adik-adik ya. Kita gunting sampai semuanya menjadi bulat adik-adik ya. Dan kita buat adik-adik 2 buah. Oke, nah ini Kak Kanita udah siapin jadi 2 ya. Nih adik-adik, waktu ini 1 kita buat adik-adik ya. Kita gambar sebuah bejana. Nih terserah adik-adik mau bikinnya gimana, tapi bejananya yang bagus ya adik-adik. Tuh nih adik-adik, bejananya bulat ya. Nih terserah adik-adik mau bikin gimana. Dan di sini adik-adik kita kasih lubang ya. Nih kasih lubang seperti ini. Dan setelah itu adik-adik kita akan gunting. Nah oke, kita lubangin dulu seperti ini adik-adik. Nah hati-hati melubanginya ya adik-adik ya. Nih digunting. Oke. Nah nih adik-adik kalau sudah digunting, nih adik-adik digunting jadinya seperti ini. Nih adik-adik jadinya seperti ini ya. Ini Kanita sudah buat bejananya dan Kanita sudah warnain.
warnanya Kak Dika buat ini warna coklat adik-adik ya. Terserah adik-adik mau warnain apa warnanya. Terserah adik-adik suka warnanya yang kuning atau warna pink. Terserah ya, suka-suka. Tapi Kanita bikin warna coklat. Dan di sini adik-adik Kanita buat warna kuning. Ya, semuanya adik-adik ya diwarnain sampai semuanya jadi bagus. Warnanya harus bagus adik-adik ya. Oke. Setelah itu kita simpan ini. Kita buat lagi adik-adik. Nah, yang satu lagi kita bagi dua adik-adik ya. Kita bagi dua. Nah, yang sebelah ini kita kasih warna adik-adik, warna merah. Wah, warna merah semua. Dan yang satu lagi adik-adik warna biru. Ya, nih adik-adik sekarang sudah jadi begini deh. Tuh ya, jadi warna biru sama merah adik-adik ya. Oke adik-adik, nih kalau sudah begini adik-adik, kita ambil yang tadi yang satu dan kita tempelkan adik-adik. Sudah ditempel seperti ini adik-adik. Nih kita lubangin. Nih kita ambil pas di tengah-tengah, kita ambil jangka, kita ambil di tengah-tengah, kita ukur adik-adik. Kalau udah sama, berarti kita lubangin ini. Nih, kita lubangin agak besar adik-adik ya. Nih, sudah. Jadi seperti ini adik-adik, ada lubangnya. Dua-duanya tuh ya. Nah, kita ambil kancing adik-adik. Kancingnya ini tuh kancing apa ya namanya? Kancing cetet. Ya, tuh kancingnya kita masukin di sini di lubang, lalu kita tutup lagi dengan ini dan masukin ke lubang lagi adik-adik. Dan kancingnya kita tutup deh dengan kancing ini. Tik, kan adik-adik jadi nempel kan tuh, karena ada kancingnya adik-adik ya. Dan kancing ini adik-adik gunanya untuk supaya ini bisa berputar. Ini air, kalau kita putar, airnya berubah akan menjadi merah. Seperti anggur adik-adik ya. Oke adik-adik. Jadi warnanya kita akan ini berubah adik-adik ya. Ini kita bisa putar, ini air, setelah diubah didoakan dan airnya berubah menjadi air anggur. Oke adik-adik, bagus ya, bisa berubah tuh. Oke adik-adik, selamat membuat di rumah ya. Ini supaya mengingat kita akan Tuhan ya, akan firman Tuhan di mana air berubah menjadi anggur. Oke adik-adik, sekarang kita akan berdoa, kita akan selesai kegiatan kita ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Kami percaya mukjizat Tuhan sampai saat ini ada dan terus bekerja. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami mau percaya kepadamu dan kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan karena Engkau baik bagi kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yeay, kita udah dengar firman Tuhan, udah bikin kegiatan juga. Senang banget ya ibadah hari ini. Kita bisa dengar kehebatan Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan bisa mengubah air jadi anggur. Nah, adik-adik, sekarang kita mau menyaksikan teman-teman kita yang mau bagi berkat. Yuk kita saksikan.
kasih adik-adik yang udah bagi berkat hari ini. Kakak merasa sangat terberkati. Kakak yakin adik-adik semua juga pasti merasa sangat terberkati. Adik-adik, sekarang kita mau tutup ibadah kita hari ini. Kita mau lipat tangan kita mau berdoa untuk menutup ibadah hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang akhir tahun 2020. Dan sekarang kami akan menghadapi satu tahun yang baru lagi ya Bapak. Kami berdoa Tuhan Yesus, Engkau yang menyertai setiap adik-adik tempat ini, biar mereka bisa semakin mencintai Tuhan, biar mereka bisa semakin mengerti firman Tuhan, menjadi pelaku firman-Mu dan menjadi berkat dimanapun mereka berada. Untuk teman-teman mereka, juga untuk keluarga mereka. Tuhan Yesus, kami berdoa juga Tuhan untuk setiap adik-adik kami yang lagi belajar online. Kami berdoa Tuhan yang memberikan mereka hikmat, memberikan mereka kemampuan Tuhan untuk bisa belajar mandiri dan mengerti apa yang diajarkan oleh guru mereka. Tolong juga Tuhan untuk para orang tua kami Tuhan yang sedang membimbing kami. Kau yang berkati mereka secara kesehatan, Kau memberkati mereka dan keuangan mereka. Juga tolong agar mereka bisa memiliki hikmat dalam mengajar setiap adik-adik yang lagi belajar online. Kami berdoa juga Tuhan untuk para pemimpin di negara kami. Kami berdoa biar mereka menjadi pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang berhikmat Tuhan, sehingga keputusan yang mereka ambil Tuhan itu bisa untuk kebaikan negara ini ya Bapak. Kami berdoa juga Tuhan untuk para pemimpin di gereja kami, untuk kakak-kakak sekolah minggu kami ya Bapak, biar setiap pemimpin gereja dan kakak sekolah minggu kami Tuhan bisa semakin menangkap isi hati Tuhan dan bisa melayani Tuhan dengan lebih giat lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan setiap waktu kami ke depan ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai ketemu lagi di ibadah berikutnya.